Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhba yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita bersama-sama, kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang hamba yang dirindukan oleh surga. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa surga itu disediakan bagi orang yang menyelamatkan diri dari segala kehinaan dan tetap menjaga, merawat hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu ada 3 bagian. Takwa Allah ayyudu'a fala yuksha wa yuskara fala yukfar wa yudkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu ciri yang utama ayyudu'a, dalam hidupnya betul-betul selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu takwa Allah wa yuskara fala yukfar, orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu takwa Allah wa yudhkara fala yunsa, orang yang dalam hidupnya selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan pirsani di Al-Qur'an surat ketiga, surat Ali Imran ayat 132 ayat 133. Di situ Allah tunjukkan wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika dalam hidup ini kita taat kepada Allah dan kita mencontoh ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Hidup kita
akan dipayungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu tidak hanya kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia, tapi yaitu kenikmatan dan kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Maka di ayat 33, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah mendorong, Allah menginginkan setiap hambanya ini sebagai manusia tentu punya kekhilafan, tentu punya kesalahan, maka Allah membuka pintu lebar-lebar untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk bersegera menuju ampunan dari Allah dan bersegera menuju surga. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, siapa hamba-hamba Allah yang memilih jalan kemuliaan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini, yang dirindukan oleh surga. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, mulai dari ayat 18, ayat 19, ayat 20, ayat 21 sampai dengan ayat 24. Golongan pertama hamba Allah yang dirindukan oleh surga, hamba yang bertakwa kepada Allah ini adalah hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Segala kenikmatan dan segala kesenangan, pernik-pernik yang mengantarkan menuju kegembiraan kehidupan di dunia tidak menipunya, tidak menjadikan dia lupa kepada ketaatan kepada Allah. Panjenengan pirsani di ayat 18 dengan jelas Allah memberikan petunjuknya, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Adapun orang-orang yang taat, yang tunduk dan patuh kepada Allah, dialah yang husna. Berapa nilai investasi kebahagiaan husna ini? Maka husna ini tidak bisa disejajarkan dengan berapapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Sebab di lanjutan ayat itu Allah tunjukkan kepada kita, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki, dia kuasai, kalau tidak cukup, aku tambah lagi dengan satu dunia. Begitu Allah menegaskan. 2 dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang beruntung. Di ayat ini Allah tegaskan, ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka itu adalah betul-betul orang-orang yang merugi, dan kerugiannya itu sampai di akhirat. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka dengan jelas Allah mengingatkan kepada kita di ayat ini, sungguh berapapun kekayaan yang dimiliki di dunia, ketika dia tidak taat kepada Allah, maka seluruh kekayaannya itu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari azab neraka, tidak mampu mengangkat dan memuliakan dirinya untuk mendapatkan surga. Maka ayat 18 ini menjadi petunjuk yang diberikan oleh Allah. Golongan pertama
bagi siapa yang menginginkan sebagai hamba yang dirindukan oleh surga. Hamba yang betul-betul dalam hidup taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, siapa golongan yang dirindukan oleh surga? Allah memberikan petunjuknya di ayat 19 dari surat ke-13 surat Ar-Ra'd itu. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Golongan yang kedua, hamba Allah yang dirindukan oleh surga adalah hamba Allah yang membenarkan petunjuknya Allah, yang membenarkan Al-Quran, dan kemudian dia hidup dengan benar mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Ar-Ra'd, surat Al-Isra ayatnya ayat 105. Di surat Al-Isra ayat 105 ini Allah tunjukkan, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Allah menegaskan, Allah menurunkan Al-Quran ini dengan cara yang benar. Dan semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu isinya adalah kebenaran. Dan hadir di tengah-tengah umat manusia, diutusnya Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan membawa Al-Quran itu tidak ada lain, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah untuk memberikan berita gembira, memberikan kegembiraan, memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup dengan benar mengikuti petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Hidup dengan teratur, mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sekaligus wanadhira, dan menyelamatkan dengan cara apa? Memberi peringatan supaya manusia tidak hidup memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebab ketika menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah, tidak mau hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, bisa dipastikan hidupnya akan mengalami ketimpangan, hidupnya akan mengalami kekacauan, hidupnya akan mengalami kerusakan. Bencana dan malapetaka itu akan hadir menimpa bagi orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dan hidup dengan memperturutkan syahwat. Coba panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71. Di situ dengan tegas Allah tunjukkan kepada kita apa yang diingatkan oleh Allah. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, maka Allah mengingatkan lafasadatis samawati wal ard, pasti akan terjadi kerusakan. Apa yang ada di langit pasti akan terjadi kerusakan. Apa yang ada di bentangan bumi yang aku sediakan untuk kehidupan kalian. Dan Allah mengingatkan di lanjutan ayat itu, bal atainahum bidzikrihim, bukankah aku telah berikan kepada kalian Al-Quran. Bal atainahum bidzikrihim, bukankah aku telah berikan kepada kalian ad-dzikra, bukankah aku telah berikan kepada kalian petunjuk. Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Contoh nyata
ditunjukkan oleh Allah panjenengan pirsani Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 13, ayat 14. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah memberi contoh penduduk sebuah negeri yang hidup memperturutkan syahwatnya. Umat sebelum Nabi Muhammad disampaikan di surat Yasin untuk menjadikan pelajaran bagi kita betapa pentingnya hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah tegaskan Yasin wal Qur'anil Hakim. Umat kaum ini mengalami kerusakan, ketimpangan, kekacauan, maka Allah selamatkan mereka. Di ayat 13-14 tadi Allah utus 2 utusan, ditambah lagi dengan 1 utusan, supaya mereka bertaubat, kembali ke jalan yang benar, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka betul-betul keras kepala, tidak mau menerima petunjuk yang diberikan oleh Allah. Bahkan dia memperlakukan dengan kasar ketiga utusan Allah itu. Apa yang dikatakan? Cepat angkat kaki dari negeri kami, cepat angkat kaki dari kampung kami. Kekacauan yang kami rasakan ini justru karena kehadiran kalian. Karena itu segera tinggalkan kami. Dan kemudian utusan itu menunjukkan, kenapa segala kekacauan dan kerusakan engkau timpakan kepada kami? Kenapa kami engkau jadikan kambing hitam? Padahal kalian pasti tahu kerusakan itu terjadi karena diri kalian sendiri. Kalian tidak mau hidup menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kalian memperturutkan syahwat, mengikuti hawa nafsu, sehingga lihat kehidupan kalian penuh dengan ketimpangan, kekacauan dan bencana sedemikian rupa. Kami hadir untuk menyelamatkan kalian, membawa petunjuk dari Allah. Bertaubatlah, kembali ke jalan yang benar. Dan para jamaah, itu tidak menjadikan mereka luluh. Hati mereka sedemikian keras, mereka tetap mau melaksanakan tindakan kejinya untuk membantai 3 utusan Allah itu. Sampai panjenengan firsani surat Yasin ayat 20 sampai dengan ayat 28. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh dari sudut kota seorang laki-laki, salah satu dari penduduk negeri itu. Dalam beberapa riwayat tafsir namanya Sirin An-Najjar. Sirin An-Najjar, atau ada yang menyatakan Habib An-Najjar. Sirin An-Najjar ini takut terlambat, takut kalau ada apa-apa dengan utusan Allah itu, takut ada tindakan keji yang dilakukan. Maka dia tergopoh-gopoh untuk segera sampai di kampungnya. Dan betul, dia datang tepat pada waktunya. Dia bisa menyaksikan bagaimana 3 utusan itu menyampaikan dakwanya kepada penduduk negeri itu. Maka Sirin An-Najjar kemudian menegaskan, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ikutlah apa yang disampaikan utusan Allah itu, sebab mereka ajron, tidak minta imbalan. Apa yang diminta, apa yang dirampas, apa yang hilang dari kalian untuk kemudian diminta 3 utusan ini, tidak ada kan? Ikuti karena mereka ajron, mereka tidak minta apapun kepada kalian. Yang kedua, ikuti sebab mereka adalah orang yang benar. Kenapa? Muhtadun, dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Tapi para jamaah rahimakumullah, keras kepalanya mereka, 3 utusan itu dibantai termasuk Sirin An-Najjar, sehingga mereka
karena tindakan yang melampaui batas ini kemudian dibinasakan oleh Allah, dan sebagai pelajaran tidak dikirim bala tentara dengan tsunami, banjir dan sebagainya, cukup dengan teriakan, cukup dengan suara yang rendah, yang kecil, mereka semua itu binasa. Dan itu menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad untuk hidup dengan teratur, untuk mendapatkan kebahagiaan dengan apa? Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka inilah golongan yang kedua. Siapa yang dirindukan oleh surga? Hamba yang dirindukan oleh surga adalah hamba yang membenarkan Al-Quran dan hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Tidak berlebihan kalau Rasul mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkan kepada orang lain. Kemudian golongan yang ketiga, siapa hamba Allah yang dirindukan oleh surga? Yang ketiga ditunjukkan oleh Allah di Quran surat ke-13. Surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 20. Di situ Allah tegaskan, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Hamba yang dirindukan oleh surga adalah hamba yang memenuhi janji dan tidak merusak janji. Memenuhi janji dengan siapa? Janji dengan Allah. Dan tidak merusak janji. Tidak merusak janji dengan siapa? Janji-janji dengan sesama manusia. Maka bisa kita rasakan hidup ini adalah dipenuhi dengan janji demi janji. Dan di Quran itu ditunjukkan ada perjanjian yang agung, ada perjanjian yang kokoh. Yang itu di Quran hanya disebut 3 kali. Pertama, ditemukan kata perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh, disebut misaqun ghalidha. Dan misaqun ghalidha itu di Quran ditempatkan di 3 tempat. Pertama, misaqun ghalidha itu digunakan oleh Allah untuk perjanjian antara Allah dan Rasulnya. Yang kedua, misaqun ghalidha itu digunakan oleh Allah untuk perjanjian antar bangsa. Dan yang ketiga, misaqun ghalidha digunakan oleh Allah untuk ikatan perkawinan, yaitu keluarga. Disebut dengan misaqun ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh. Maka betapa ketiga-tiganya diawali dari contoh dari Allah, bagaimana perjanjian itu hendaknya dijaga, tidak boleh dirusak, diingkari dan dikhianati, sebagaimana antara Allah dan Rasulnya ketika memilih hambanya untuk dijadikan utusan, maka sudah terpercaya tidak mungkin menambah dan mengurangi ajaran untuk disampaikan kepada umat. Apa yang disampaikan risalah itu betul-betul berasal dari Allah, yang itu menjadi contoh dan berharga bagaimana membangun perjanjian antar bangsa, lebih-lebih membangun keluarga. Maka di dalam membangun keluarga dengan jelas diingatkan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah hai para laki-laki. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan untuk engkau jadikan pasangan. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah jatuh ke dalam kehinaan, pilih jalan kemuliaan. Bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita ketika engkau jadikan istri. Ittaqullaha fin nisa. Fa innahunna awanun fi aidikum aqattumuhunna bi amanatillah. Ini amanah dari Allah. Fastaklamtum furujahunna bi kalimatillah. Yang asalnya haram sekarang halal, diikat oleh perjanjian agung dengan kalimat Allah. Tidak merusak janji.
Maka ibadah yang merupakan sajadah panjang adalah membangun keluarga. Maka dibangun dengan nilai ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, yang pertama tadi adalah memenuhi janji. Yang kedua adalah tidak merusak janji. Memenuhi janji lebih dari itu. Apa? Janji kita kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 172. Maka di situ kita diingatkan oleh Allah. Jika di Quran surat ke-76 surat Al-Insan, ketika Allah mengingatkan proses penciptaan kita manusia, maka manusia yang asalnya bukan siapa-siapa, hal ata alal insani khinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura, kemudian diciptakan oleh Allah sebagai manusia, makhluk dengan sebaik-baik penciptaan itu. Maka kemudian di Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 172 Allah ingatkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita dididik dan diajarkan dalam hidup, tidak ada lain diciptakan yang kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Kita mengerti dan menyadari Allah, menemukan sebuah dalil, sebuah bukti, kita bersyahadah. Maka dalam hidup surat Al-Bayyinah itu ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Inilah golongan yang ketiga. Siapa? Hamba-hamba yang dirindukan oleh surga, yaitu yang memenuhi janji dengan Allah dan tidak merusak janji dengan manusia. Golongan berikutnya yang dirindukan oleh surga, hamba yang dirindukan oleh surga ada di ayat 21 surat ke-13 surat Ar-Ra'd. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kelompok golongan berikutnya, hamba yang dirindukan oleh surga adalah hamba yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambung, menghubungkan, menyambung tali silaturahim. Ada perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah. Arus ini goncang. Apa itu? Memutus tali silaturahim. Talak itu perbuatan yang diperbolehkan, halal, tapi Allah tidak suka, Allah benci. Allah didik dan Allah ajarkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Dididik dan diajarkan kepada kita, jangan mudah untuk memutus tali silaturahim. Merasa paling benar, merasa paling tua, merasa paling dibutuhkan adalah penyakit-penyakit yang bisa mengganggu bagaimana manusia bisa merawat hubungan baik dengan Allah. Maka buahnya adalah mampu menjaga dan merawat hubungan baik sesama manusia. Orang yang bisa merawat dan menjaga tali silaturahim inilah merupakan golongan hamba yang dirindukan oleh surga. Yang berikutnya adalah hamba yang takut kepada Allah dan takut dengan hisab yang buruk. Dalam hidup betul-betul dia memperhatikan kesempatan umur yang disediakan oleh Allah selalu dihitung, pandai bermuhasabah. Panjenengan versani Quran surat ke-59 surat Al-Hasr ayat 19, apa yang diingatkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Maka di ayat ini Allah ajarkan setiap orang yang beriman untuk mampu bermuhasabah, menghitung dan mengkalkulasi segala amal kebaikan yang kita lakukan harus merupakan sebuah progres, nilai tambah, nilai lebih. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada sekarang. Itulah prinsip dasar bagi orang yang pandai bermuhasabah, tidak melewatkan setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk diisi dengan ladang amal, untuk meningkatkan kualitas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Berikutnya ayat 22 ditunjukkan siapa golongan yang dirindukan oleh surga. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Golongan berikutnya yang dirindukan oleh surga adalah hamba-hamba Allah yang hidup dengan penuh kesabaran. Panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 34, ayat 35 ditegaskan di situ oleh Allah, fa ilahukum ilahu wahid. Di penghujung ayat 34, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Orang yang teguh keyakinan kepada Allah, Tuhanmu, aku Allah ialah Tuhanmu, Tuhan yang esa. Kemudian Allah menegaskan, falahu aslimu, maka taatlah, tunduk dan patuhlah, berserah dirilah kepadaku. Jika hidup dengan penuh keyakinan dan penuh ketaatan kepada Allah, maka Allah jamin wabasyiril mukhbitin, diberikan kegembiraan dan kebahagiaan oleh Allah, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Dijadikan hamba yang dirindukan oleh surga. Ayat 35 dijelaskan siapa dia? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu hamba-hambaku yang selalu tergetar hatinya jika diingatkan dengan satu kata Allah. Rasa kagumnya kepada Allah mengantarkan dia selalu ingat kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Berikutnya adalah was-sabirina ala ma asabahum, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, yaitu kesabaran terhadap segala apa yang menimpa mereka. Inilah golongan berikutnya hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Setelah walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, hamba Allah yang dirindukan surga berikutnya adalah wa aqamus shalah, yang betul-betul merawat dan menjaga sholatnya. Penegak-penegak sholat, abid, ahli ibadah, rukuk dan sujud kepada Allah, ini dijamin menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Di surat Toha ayat 132 Allah tegaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada istrimu, perintahkan kepada anak-anakmu, perintahkan kepada ahlimu untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud, untuk menegakkan sholat. Fastabir 'alaiha, dan sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak butuh sholatmu. Kalau engkau malas, kalau engkau enggan sholat, aku tidak rugi. Satu keluargamu tidak ada satupun yang sholat, aku juga tidak rugi. Sekampung senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa.
yang ditegaskan oleh Allah, nahnu narzuquk, aku Allah yang mencukupi segala hidup dan kehidupanmu. Ayat ini ditutup dengan pernyataan wal akibatul littaqwa, kegembiraan, kebahagiaan, akibat yang baik itu akan diberikan, akan dihadirkan oleh Allah bagi orang-orang yang hidup memilih jalan kemuliaan, yaitu bertakwa kepada Allah. Inilah kelompok golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu kelompok yang menegakkan sholat. Berikutnya adalah wa anfaku mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah. Golongan berikutnya yang dirindukan surga adalah kelompok dermawan yang menyambut gembira syariat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa bersedekah, baik yang terang-terangan berupa perintah zakat yang ditentukan ketetapannya oleh Allah, maupun yang sembunyi-sembunyi dengan sedekah kita, dengan apa yang kita berikan, meringankan kesulitan orang lain. Apa yang kita berikan untuk masjid kita, apa yang kita berikan untuk orang-orang, dialah yang betul-betul menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Panjenengan pirsani Quran surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Allah bersumpah tentang malam, Allah bersumpah tentang siang, Allah bersumpah dengan penciptaan kita manusia, laki-laki dan perempuan. Yang jelas di ayat ini Allah ingatkan, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh yang kalian lakukan dalam hidup ini berbeda-beda. Dari semua kesibukan kita, ternyata cuma ada dua. Satu golongan beruntung, satu golongan merugi. Satu golongan ahli surga, yang satu golongan dimasukkan neraka. Siapa yang beruntung? Ahli surga. Kelompok yang pertama, aqta wattaqo wasaddaqa bil husna. Kelompok yang aqta, dermawan, suka memberi. Kelompok yang bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya balasan bagi perbuatan yang baik, maka di dunia diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Sementara kelompok yang gagal, yang merugi, yang menderita, yang dimasukkan ke dalam neraka, siapa? Orang yang hidupnya bakhil, wastagna, merasa cukup, nikmat itu hanya di dunia. Jangankan orang yang merintih, menangis, butuh pertolongan, datang kepadanya. Orang yang berjasa kepadanya saja dia lupakan. Jangankan orang yang berjasa, Allah yang memberikan rezeki kepadanya saja lupa dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Inilah golongan yang dirindukan oleh surga. Dan terakhir, yang dirindukan oleh surga itu adalah kelompok yang setelah walladzina sabaru tiga awadi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang terakhir adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang berbuat baik tanpa batas. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tentu itu hal yang wajar dan biasa. Tapi agama mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk kita berjuang bagaimana berbuat baik meskipun orang itu tidak baik kepada kita, membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah yang menjadi golongan hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan diciptakan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka hidup ini kita isi dengan kualitas amal yang terbaik, ahsanu amala, supaya kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah payungi kita rahmat sehingga kesempatan umur ini kita isi dengan beramal soleh
kita jadikan ladang amal untuk menjadi investasi kegembiraan dan kebahagiaan, bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri dengan doa, nggih Pak. Terima kasih. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi di ayat ini Allah menegaskan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu adalah kebenaran. Maka beruntunglah orang yang menerima kebenaran itu dan hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Orang yang hidup dengan petunjuknya Allah itu melangkah dengan pasti menuju kegembiraan dan kebahagiaan, hidup tertib dan teratur dengan cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sementara orang yang menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah, laksana orang yang buta karena dia tidak mau mengambil cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dia berjalan di kegelapan, tertati-tati, terjatuh karena dia hidup dalam kegelapan, tidak mau mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dan ayat itu kemudian dilanjutkan, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang tenang, orang yang bahagia, orang yang selalu ingat kepada Allah, dan orang yang bisa ingat kepada Allah itu adalah orang yang memiliki iman yang sempurna. Ulul albab itu adalah ilmu dan iman yang sempurna. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-100. Ya. Surat Al-Adiyat. Itu Allah ingatkan, innal insana lirabbihi lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi Allah ingatkan, kok ada sih manusia ini durhaka, keterlaluan, tidak mau taat. Padahal nilai taat itu jauh lebih berharga dibanding berapa tadi? Dua dunia saja tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya ketaatan kepada Allah. Tapi kenapa ada orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah? Ternyata hidupnya itu yang dianggap penting dan berharga hanya dunia. Untuk menyelamatkan, kemudian Allah berikan dua petunjuk. Pertama apa? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Nasihat berharga itu ketika kita mau merenungkan tentang buffer stop, batas penyanggah antara dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Sebelum itu kita masuk alam barzakh, di mana itu menjadi pelajaran berharga yang ditunjukkan oleh Allah. Sebab di masa tunggu itu ada orang yang tenang dan tentram, ditempatkan di tempat VIP, di salah satu taman di antara taman di surga. Itu kordennya dibuka, sama-sama mau berangkat ke luar negeri. Di ruang lobi, lobinya nyaman, luas, lapang, harum, AC-nya enak. Gambarannya seperti itu. Dibuka gitu, ada pemandangan, Masya Allah, kehidupan yang nikmat. Belum masuk surga, tapi sudah merasakan kenikmatan hidup seperti di surga. Tapi bagi orang yang ingkar dan durhaka, di alam barzakh itu mengerikan. Sedih, kalau diibaratkan tempat itu sudah tempatnya sempit, pengap, lantainya pecah-pecah, banyak kecoak, banyak tikus. Kata Nabi, ditempatkan di antara salah satu parit, di antara parit di neraka. Maka nasihat pertama adalah alam barzakh.
Yang kedua apa Pak? Wa khusilama fisudur. Nasihat kedua itu ketika hati ini coba renungkan, buka. Maka hati itu di Quran itu disebutkan ada dengan 4 istilah. Pertama itu disebut sadrun. Yang kedua disebut qalbun. Yang ketiga disebut fu'ad. Dan yang keempat disebut lub. Bentuk jamaknya ulul albab. Saya ulang. Pertama tadi apa Pak? Sadrun. Sadrun itu lapisan tempat ilmu yang paling luar. Itu namanya sadrun. Maka kalau kita belajar kan berdoa Rabbis rohli sadri. Ini hanya sebatas wacana, pengetahuan. Maaf sekedar contoh. Orang belajar sholat, mendengarkan penjelasan tentang kaifiyah sholat, tata cara sholat, bacaan sholat. Tapi baru sebatas pengetahuan. Makanya jangan heran ada orang ngerti tentang sholat, tapi tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Sebab ilmunya nempel baru di lapisan luar. Namanya sadrun. Lebih tinggi dari sadrun namanya kolbun. Kalau sudah kolbun itu sudah masuk lebih dalam, sudah nempel, sudah meresap, sudah menggetarkan. Jadi bukan hanya sekedar wacana dan pengetahuan, tapi apa? Tapi betul-betul bahwa apa yang dia pahami itu menjadi ilmu. Sehingga kalau dia ngerti sholat, maka dia pasti sholat. Sebab dia tahu konsekuensi dan resiko orang yang tidak sholat. Meskipun sholatnya mungkin hanya sekedar gugur kewajiban, tapi dia tidak mungkin meninggalkan sholat. Sebab dia tahu bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan ini mukmin atau kafir meninggalkan sholat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, dikelompokkan menjadi golongan orang kafir. Maka dia sholat. Itu kalau sudah di kolbun. Lebih tinggi dari kolbun namanya fu'ad. Kalau fu'ad ini bukan hanya menempel dan menggetarkan, tapi sudah apa? Katanya orang Jawa itu sudah mendarah. Sudah mendarah daging, sudah tidak bisa dilepas. Itu kalau sudah fu'ad. Ilmunya itu betul-betul menjadi sibghah, menjadi celupan, mewarnai hidupnya. Itu kalau sudah di fu'ad. Jadi memandang sholat, contoh sholat, tidak hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan dan kekayaan. Yang butuh sholat bukan Allah, tapi diri kita. Sholat itu nilai investasinya, itu menjadi apa? Investasi kekayaan yang kita bawa ke akhirat. Itu kalau sudah nempel di fu'ad. Lebih tinggi dari fu'ad namanya lub. Lub itu ulul albab. Orang yang ulul albab itu panjenengan bisa lihat di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayatnya ayat 107. Kul aminu bihi aw la tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Jadi orang kalau sudah ulul albab, betul-betul tidak ada lain dalam hidup itu. Dia mendekat, merapat kepada Allah semata-mata. Hidup tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan kecuali keridaan Allah. Itulah Pak mungkin yang bisa saya tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Apa Pak? Oh iya, tentang bulan Rajab. Jadi kalau kita belajar di tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah itu betul-betul umat ini diangkat oleh Allah untuk mendapatkan kejayaan. Dan ternyata ada 4 momentum. Pertama, momentum kejayaan itu dipilih oleh Allah ya bulan ini, bulan Rajab. Bulan Rajab itu diturunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144.
Kemudian naik ke bulan Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban itu turun Al-Quran, surat kedua surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kemudian naik ke bulan Ramadan. Jadi perintah puasa itu 1 bulan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban, besok loh, bulan Ramadan kalian diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah itu perintahnya bulan Sya'ban, tanggal 10 Sya'ban. Turun Al-Quran surat kedua surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian pekan pertama Ramadan, baru puasa pertama kali. Abot, belum pernah puasa diperintah puasa. Ternyata tidak seberapa. Di saat puasa justru turun Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 65. Lesu, lapar, haus diperintah berjihad, Pak. Perang Badar. Adik gak tanggung-tanggung. Musuhnya lebih dari 1.000. Padahal waktu itu umat Islam jumlahnya lebih kurang 300. Coba betapa beratnya puasa itu, Pak, puasa. Kemudian tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu puncak kemenangan itu ketika semangat memberi dan berbagi itu. Turun Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat 103. Qud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah untuk mengeluarkan zakat. Kalau tadi surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 65, perintah untuk bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad. Ya ayuhan nabiyyu kharidil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Dan 10 Sya'ban ayat 183 yaitu tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan yang pertama bulan Rajab itu sebagai tonggak. Makanya di dalam beberapa riwayat ditunjukkan, maka yang menjadi pengingat kita ternyata Rajab ini menjadi tonggak untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ya. Persiapan yang tadi itu, kalau di tahun kedua Hijriah itu justru momentumnya adalah apa tadi, Pak? Tentang kiblat. Jadi Rasul itu ketika diperintah hijrah, ya, 13 tahun kenabian setelah di kota Mekah sebenarnya sulit, kemudian diperintah hijrah ke Madinah. Awal-awal perintah hijrah itu kiblatnya diputer, tidak berkiblat ke Ka'bah tapi berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Baru tahun kedua Hijriah ini dengan turunnya Al-Quran surat keberapa tadi? Kedua surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ini adalah perintah tentang kiblat sholat. Sholat itu menjadi kiblat kehidupan. Maka peningkatan kualitas ibadah di bulan Rajab ini dicontohkan oleh Allah, diberikan penekanan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan ibadah kita itu adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Yang kedua tentu nanti perintah puasa. Jadi ya kita memperbanyak puasa. Tapi bukan puasa yang diniatkan khusus di bulan Rajab, karena ternyata banyak riwayat-riwayat hadis-hadis itu yang puasa di bulan Rajab, 1 hari puasa pahalanya ini dan seterusnya itu ternyata riwayatnya itu hadisnya adalah palsu. Tapi yang jelas memperbanyak. Di situ kan ada puasa Senin, puasa Kamis, ada puasa Daud, ya, ada puasa Ayyamul Bid. Prinsipnya adalah di bulan Rajab ini menjadi anak tangga
Untuk kita apa Pak? Kalau orang itu sudah pemanasan dalam bentuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan diingat-ingat betul, jangan di bulan Rajab ini naudzubillah menambah maksiat. Ini adalah momentum yang berharga menjadikan kita hamba yang diagungkan, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit tambahan dari saya yang bisa saya berikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari majelis ini kita akhiri dengan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak cucu, anak keturunan kita. Mudah-mudahan cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah. Dibahagiakanlah kita semua dalam kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan kebahagiaan hidup di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma ja'al awwala hada yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.